Halo semua, jumpa lagi dengan saya, Virus, salah satu arsitek di PT Rancang Reka Ruang di channel Belajar Arsitektur. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk klik dulu tombol subscribe di bawah dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Buat teman-teman pecinta bangunan arsitektur unik, yuk kumpul dulu karena di video kita kali ini akan membahas salah satu elemen struktur yang dapat membuat bangunan menjadi lebih unik dan anti mainstream, yaitu struktur cantilever. Buat teman-teman yang masih penasaran apa itu struktur cantilever, simak terus video pembahasan ini sampai akhir ya. Teman-teman mungkin sering kali menjumpai penerapan struktur ini tuh di beberapa bangunan, tapi kalian tuh nggak ngeh kalau itu tuh merupakan golongan struktur cantilever. Nah, cantilever sendiri itu merupakan susunan plat yang bertumpu pada balok dengan ujung bebas yang ekstensif, terlihat menonjol, dan kesannya tuh menggantung. Nah, dengan ujung bebas ini, plat dan balok itu bertumpu pada kolom di satu sisinya saja, sehingga menghadirkan suasana ruang yang lebih luas karena tidak memerlukan kolom di sisi lainnya. Untuk menjaga agar cantilever ini tetap stabil, diperlukan penguasaan teknis dan juga perhitungan mekanika yang tepat. Nah, dengan perhitungan dan juga teknis yang benar, maka cantilever ini akan kokoh dan tahan terhadap segala kondisi dan cuaca. Itulah mengapa tidak banyak bangunan atau rumah yang menggunakan struktur cantilever ini, karena diperlukan tenaga ahli yang dapat membuat cantilever ini dalam kondisi yang baik. Cantilever ini sering diaplikasikan pada konstruksi bangunan dengan skala kecil maupun skala besar, baik itu berupa balkon, kanopi, tangga, hingga kolam renang. Nah, seperti apa penerapan struktur cantilever ini pada hunian, mulai dari yang paling sederhana hingga yang kompleks? Ini dia pembahasannya. Yang pertama adalah tangga. Struktur cantilever mulai banyak diterapkan pada tangga dengan tipe melayang atau floating stairs. Struktur cantilever ini memberikan keuntungan pada tampilan desain anak tangga dengan memberikan nuansa yang lebih modern dan juga minimalis. Umumnya, struktur tangga cantilever ini bertumpu pada dua balok lantai yang dihubungkan oleh anak tangga. Selain itu, kini juga mulai populer anak tangga cantilever di mana tumpuannya itu berada di dalam dinding di tempat anak tangga tersebut menggantung. Yang kedua adalah balkon. Penerapan struktur cantilever yang paling sering kita jumpai adalah dalam bentuk balkon. Pada umumnya, balkon tidak memerlukan struktur cantilever yang terlalu kuat karena desain ruang balkon tidak diperuntukkan untuk aktivitas yang lebih intens. Di satu sisi, ukuran balkon yang biasanya tidak melebihi 2 meter menjadikan jenis cantilever ini lebih mudah dikerjakan karena tidak membutuhkan perhitungan yang lebih rumit dan juga tambahan biaya yang banyak. Yang ketiga adalah ruang dan kanopi. Cantilever juga bisa digunakan untuk menambah ruang pada lantai atas. Umumnya, lantai cantilever ini akan lebih menonjol dan menyisakan ruang berkanopi di bawahnya. Permukaan di bawah ruang cantilever akan membentuk ruang yang teduh untuk area teras, area duduk, hingga carport. Tentunya, beban struktur cantilever akan lebih berat karena bidang lantai yang ditopang tanpa kolom akan lebih panjang. Mengadakan ruang dengan struktur cantilever akan memerlukan biaya yang lebih besar dan juga perhitungan struktur yang lebih presisi. Yang keempat adalah atap kanopi. Dengan beban yang lebih ringan daripada poin sebelumnya, struktur cantilever dapat diterapkan pada atap datar yang memanjang sebagai kanopi yang biasanya sering kita jumpai pada bagian lobi. Pada skala bangunan yang lebih besar, ruang yang berkanopi dapat difungsikan sebagai selasar yang digunakan sebagai ruang untuk bersosialisasi secara informal. Yang kelima adalah kolam renang. Struktur cantilever pada kolam renang dapat kita jumpai pada bangunan komersial seperti hotel. Kolam renang cantilever biasanya meningkatkan nilai kemewahan pada suatu bangunan. Terdapat beberapa jenis kolam renang cantilever yang cukup populer. Salah satunya adalah overhanging sky pool.
dengan material kaca pada sisi bawah sehingga pengguna kolam renang dapat melihat pemandangan kota dari atas saat berenang. Demikian video kami tentang struktur cantilever, semoga menambah ilmu bagi teman-teman semua. Nah, jika teman-teman masih bingung tentang materi kita kali ini, teman-teman dapat menanyakan di kolom komentar atau teman-teman dapat menghubungi arsitek dan desainer interior di PT Rancang Reka Ruang untuk sekedar berkonsultasi atau tanya jawab secara gratis. Untuk kontak dan linknya akan kami cantumkan di kotak deskripsi di bawah ini ya. Oke, sekian video kami kali ini bersama saya Virus dari PT Rancang Reka Ruang. Sampai jumpa di konten-konten kami selanjutnya. Dadah!